Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iswatun Hasanah. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Bima tahun 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas individu, yaitu manajemen ASN tentang apa itu peran, tugas, fungsi, kedudukan ASN, khususnya profesi saya sendiri yaitu sebagai seorang guru. Yang pertama, apa sih itu ASN? ASN adalah istilah atau kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, di mana ASN di sini dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas atau jabatan tertentu, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini yang pertama tugas ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 11 dinyatakan bahwa yang pertama ASN itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tugas seorang guru yaitu ada tiga, baik terkait dengan profesi, baik terkait dengan dinas maupun dalam kehidupan pengabdiannya. Yang pertama tugas dalam bidang profesinya. Dalam bidang profesi, guru itu bertugas sebagai pengayom, pendidik, pelindung, pembina, pengarah, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya tugas guru dalam bidang kemanusiaan yaitu di mana guru itu bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, sebagai seorang saudara di dalam kelasnya atau di lingkungan pekerjaannya, di mana dia bagaimana dia membawa diri dalam hal kemanusiaan. Yang ketiga itu tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Di sini di mana guru menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam masyarakat. Baik buruknya, akhlaknya, perbuatan, tingkah lakunya akan dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, fungsi dari ASN. Berdasarkan Undang-Undang juga nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pasal 10, ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa sih fungsi guru? Guru itu berfungsi sebagai pemberi inspirasi kepada siswa. Dia juga sebagai penolong siswa. Dia juga sebagai motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri, untuk menumbuhkan rasa ingin berbuat, untuk menunjukkan bagaimana siswa itu percaya akan dirinya sendiri sehingga peserta didiknya dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri dengan maksimal. Selanjutnya, peran ASN di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 12. ASN berperan sebagai perencana pelaksanaan dan pengawasan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pengembangan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, di mana seperti kita ketahui ASN itu harus netral, tidak boleh terikat dengan partai-partai politik dan sangat ditekankan untuk tidak menjalankan praktik KKN karena kita sebagai ASN itu adalah aparatur negara. Selanjutnya, di sini khususnya peran guru. Peran guru dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama edukator. Sebagai edukator, ada tenaga teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua sebagai manajer, di mana dia menegakkan ketentuan atau tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah. Yang ketiga dia sebagai administrator, dia yang menjalankan administrasi sekolah, dia harus berperan untuk membuat atau menjalankan administrasi di sekolahnya. Selanjutnya dia sebagai supervisor, di mana dia sebagai pembimbing, pengawas, dia yang memahami, dia yang menemukan, serta dia yang akan memberikan solusi dari mungkin ada saja masalah-masalah yang ia temukan. Selanjutnya sebagai leader, dia yang paling bertanggung jawab, dia yang paling bertanggung jawab terhadap peserta didiknya, khususnya guru, seperti guru kelas. Dalam satu kelas peserta didik, dia yang menjadi penanggung jawabnya. Sebagai inovator, dia yang menghasilkan inovasi-inovasi baru, inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya dia sebagai evaluator. Di sini dia berperan sebagai
Tim evaluasi, apakah siswa ini sudah mencapai KKN ataukah pembelajaran ini sudah mencapai kriteria maksimum atau gimana? Dia sendiri yang melakukannya, melakukan evaluator atau evaluasi tersendiri. Selanjutnya guru juga berperan sebagai fasilitator, di mana dia yang memberikan kemudahan, dia yang memfasilitasi, yang mengadakan misalnya media-media atau alat-alat peraga dalam pembelajaran siswa agar siswa itu lebih mudah memahami serta pencapaian tujuan pembelajaran itu cepat tercapai. Selanjutnya di sini ada kedudukan ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem uh, Aparatur Sipil Negara, pasal 8 dinyatakan bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita itu sebagai aparatur negara, kita yang harus patuh terhadap pemerintah, patuh terhadap peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan menjalankan perintah-perintah atau aturan-aturan yang telah dibuatkannya dengan sepenuh hati, dengan maksimal, dengan profesional, keprofesionalan, karena kita sudah dianggap sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, kedudukan guru tersendiri, di mana dibahas pada bab 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, di mana seperti yang saya bilang tadi bahwa kita ini sudah dianggap sebagai seorang profesional dalam individu, dalam sosial, dalam kepribadian, semuanya sudah cakap, sudah profesional. Baik pada jenjang guru jenjang sekolah dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, dan pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana kita yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan harus juga mengikuti apa aja sih profesional tenaga pendidikan itu yang diatur juga dalam perundang-undangan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.